Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang gelombang dan bunyi. Pertama, tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambat. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, ketika kita mendengarkan musik dan suara, gelombang bunyi ini merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Itu contohnya adalah gelombang cahaya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, gelombang bunyi itu ada garis jari, sedangkan gelombang cahaya tidak ada perantaranya, langsung saja. Selanjutnya, berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan. Contohnya pada gelombang suara di udara. Yang kedua adalah gelombang transversal, gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang tali. Ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arahnya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Nah, ini adalah gambar gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, di gelombang longitudinal ini bentuk gelombang berupa rangkaian, rapatan, dan renggangan. Jadi panjang satu gelombang pada gelombang longitudinal sama dengan satu rapatan dan satu renggangan. Jadi ketika ada satu rapatan dan satu renggangan itu dinamakan satu gelombang. Nah, selanjutnya gelombang transversal. Nah, di gelombang transversal ini ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini diperlihatkan bahwa kalau A, B, C itu disebut bukit gelombang, C, D, E itu disebut lembah gelombang, B, D atau D, B, B atau D, D itu disebut amplitude gelombang, A, B, C, D, E disebut satu gelombang. Nah, ini selanjutnya adalah rumus hubungan antara panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Nah, rumusnya adalah V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F. Nah, atau kalau di buku kalian itu ada yang V sama dengan F kali lambda, sama saja. Lalu yang kedua adalah lambda sama dengan V kali T. Nah, di sini V itu adalah cepat rambat gelombang yang satuannya adalah meter per sekon. Selanjutnya lambda panjang gelombang itu satuannya meter. T itu periode, satuannya adalah sekon. F adalah frekuensi, satuannya adalah hertz. Selanjutnya ini adalah contoh soal ya. Contoh soalnya adalah perhatikan gambar di samping jarak antara dua puncak gelombang. Permukaan air adalah 40 cm. Periode naik turunnya puncak gelombang tersebut 0,25 sekon. Tentukan cepat rambat gelombang. Kalau dia pakai rumus cepat rambat, berarti yang ditanya adalah V. Nah, di sini bisa menggunakan rumus F kali lambda atau F sama dengan lambda per T yang Umi bilang tadi. Nah, karena di sini yang diketahuinya adalah lambda 40 cm itu adalah panjang gelombangnya itu 40 cm, dan T itu periodenya adalah periode atau waktunya 0,25 cm. Jadi yang kita pakai rumus V sama dengan lambda per T, 40 cm per 0,25 sekon. Jadi hasilnya adalah 160 cm per sekon. Atau kalau dijadikan meter itu jadinya 1,6 meter per sekon.
Jadi cepat rambat gelombang adalah 1,6 meter per sekon. Selanjutnya bunyi. Gelombang bunyi tersebut berupa getaran yang melalui medium perantara seperti udara atau medium lainnya, seperti yang menjelaskan tentang gelombang mekanik tadi. Nah, tinggi rendahnya bunyi atau yang sering disebut dengan frekuensi dinyatakan dalam satuan getaran, yaitu hertz atau Hz. Sedangkan kuat atau lemahnya bunyi atau yang disebut dengan amplitudo dinyatakan dalam satuan tekanan suara atau desibel atau dB. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dibagi menjadi dua, yaitu gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantulan yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga menyebabkan bunyi asli terdengar kurang jelas. Nah, contohnya adalah bahan peredam bunyi atau suara yang dapat digunakan untuk meredam suara atau gabus, kapas, uol, kardus, dan lain-lain. Pantulan bunyi gaung seperti permisi, seperti itu, atau seperti ini, si, seperti itu. Ada pantulan setiap penggalan katanya. Sedangkan kalau gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Nah, ini contohnya peristiwa gema dapat terjadi pada suatu lembah atau gunung. Jadi misalnya seperti ini, permisi, permisi. Nanti ada suara pantulannya beda seperti gaung tadi. Kalau gema ini semuanya disebut permisi, baru nanti akan ada pantulan suara permisi sekali lagi. Sedangkan kalau pantulan bunyi gaung itu setiap penggalan. Jadi mi, si, seperti itu. Selanjutnya ini gambar ada cepat rambat bunyi. Nah, jadi bunyi ini dapat memantul apabila mengenai benda memiliki permukaan yang keras dan tidak mudah tertembus oleh gelombang. Contohnya adalah dinding kaca, besi, seng, dinding gua, dan dasar laut. Jadi cepat rambat bunyi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut atau jarak dinding lorong gua. Salah satu pemanfaatannya itu ada bisa menggunakan rumus selanjutnya. Nah, ini rumus menghitung jarak dengan bunyi pantul. Itu S sama dengan V kali T per 2, atau keterangannya adalah V itu cepat rambat gelombang atau meter per sekon, S itu jarak atau kedalamannya meter, T itu adalah waktu dalam bentuk sekon. Nah, ini ada contoh soal. Jadi di sini contoh soalnya adalah seorang pemuda berdiri di antara dua tebing tinggi. Nah, antara tebing A dan tebing B. Pemuda tersebut berteriak sehingga bunyi teriakannya memantul pada tebing A dan B. Jika waktu bunyi pantul dari tebing A ke pemuda 0,5 sekon, maka waktu pantul oleh tebing B ke pemuda adalah, jadi waktu pantul tebing B ke pemuda. Ini antara jaraknya antara tebing A ke pemuda 85 meter, sedangkan antara tebing B ke pemuda itu 102 meter. Jadi pertama kita mencari cepat rambat gelombang bunyinya dulu. Nah, SA sama dengan V kali TA per 2. Tadi pakai rumus yang tadi. Jadi S-nya tadi kita sudah dapat. S itu adalah tadi S-nya adalah jarak. Nah, jarak antara tebing A dan pemuda itu 85 meter. Sedangkan V itu adalah cepat rambat gelombang yang kita tanyakan. Nah, selanjutnya itu adalah T. T itu adalah waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan, waktu bunyi pantul yang dibutuhkan dari tebing A ke pemuda itu 0,5 sekon dibagi 2 per 2. Jadi 170 itu berarti 170 sama dengan 0,5 V per 2. Jadinya hasilnya adalah 340 meter per sekon.
Selanjutnya mencari waktu pantul oleh tebing B ke pemuda atau TB. SB-nya 102. SB-nya 102. V-nya itu sudah dapat tadi 340. V itu apa tadi itu? Itu adalah V itu cepat rambat gelombang. Nah, itu cepat rambat gelombangnya sudah dapat kita 340. Nah, TB-nya yang kita mau tanyakan, waktu pantul antara pemuda dari pemuda ke tebing B. Nah, itu per 2. Jadi dibalik dulu. Jadi 204 itu dikali 2 sama dengan 340 TB. Jadi TB sama dengan 204 per 340. 0 sama dengan 0,6 sekon. Nah, di situ. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang gelombang dan bunyi. Selanjutnya boleh kalian komen dan catat apa yang penting dari pembelajaran video Umi kali ini. Catat dan nanti kumpulkan ya. Foto kumpulkan. Lalu Umi akan berikan soal. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung Umi akan berikan soal. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di chat grup kita ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.